Selesai kita rakit ya. Kita rakit dengan bahan seadanya yang masih sisa dari senapan kita yang kemarin. Untuk spesifikasi ya, chamber ini pada dasarnya untuk blok chambernya masih ori bawaan. Kemudian yang kita rubah adalah bagian hammer, valve, per valve, kemudian apa lagi? Udah itu doang yang kita rubah. Untuk hammer kita custom lagi, kita pesen lagi hammer bahannya stainless, kita perpanjang dengan tujuan agar langkah hammernya ini tidak terlalu panjang ya, karena sebelumnya itu langkah hammernya panjang banget, nyampe berapa ini, kita coba lihat. Sekitar 2 cm ya. Sebelumnya itu langkah hammer nyampe 2 cm. Itu menurut kita terlalu panjang dan kita nggak suka terlalu panjang, karena nanti recoilnya juga akan begitu terasa ya. Beda dengan yang langkah hammernya pendek, recoilnya jadi bisa dikurangi. Kemudian untuk valve, ini penutup valve ya. Penutup valve ini kita custom pakai bahan stainless juga, karena bawaannya ini bahannya dural dan panjangnya segini nih, panjangnya sekitar 8 cm. Terus kita custom jadi sekitar 2,5 cm aja. Untuk ruang ledak otomatis berkurang ya, karena tadinya segini, ruang ledaknya nambah banyak, kemudian kita potong atau kita ganti dengan yang lebih pendek, maka ruang ledak semakin berkurang juga. Di sini juga ada bawaan adapter tabung, kita nggak pasang, kita langsung pakai regulator. Output regulatornya itu di 1600. Output 1600, tabung kecil, ruang ledak kecil. Ya nggak apa-apa, kita nyari irit, yang penting akurasi kita dapat. Kemudian sebentar, untuk trigger kita juga udah sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Ini triggernya jadi agak enteng ya sekarang, agak loh, bukan enteng, ini agak enteng. Beda dengan unit kita yang satunya, itu enteng banget, itu enak banget, empuk. Kalau ini enteng tapi masih kasar ya. Kemudian laras, ini kita pakai laras copotan dari unit kita sebelumnya, laras yang bengkok. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya, kita potong larasnya, kita buang cuknya, dan juga yang belakang kita loadingnya kita ganti, karena lubang transfernya ini berbeda dengan unit kita sebelumnya ya. Ini sekitar 11 mili jarak lubang transfernya. Kita lihat larasnya nih. Ya, peredam ini kita pakai peredam murahan 40 ribuan, kecil, tapi jadi gimana ya, suaranya tuh pedas. Kita lebih suka yang pedas daripada yang medok ya, karena ada juga yang medok, suaranya medok, tapi kita lebih suka yang pedas. Nah ini nih, ini nggak tahu sih model apa. Ini kita bikin kayak gini karena sebelumnya kita bikin drat di tukang bubut, tapi masih magang kayaknya tukang bubutnya. Dratnya ini kecil banget, jadinya oblak kalau dipasang peredam.
akhirnya kita buang tapi tidak memotong laras. Karena apa? Sebelumnya kan kita udah potong laras bagian depan ya, bagian cuknya udah kita buang. Nah di bagian ini agak sempit. Nah yang belakang-belakang kan udah longgar banget, jadi kita pertahankan ujung laras ini dan tidak kita potong sebagai cuk pengganti, karena cuk yang aslinya udah kita potong ya. Nah kemudian kita bubut lagi, kita bikin berat ulang, dan yang ini kita haluskan, jadinya masuk ke peredamnya segini nih. Ini masuk ke dalam peredam ini. Kalau ini kita bikin sendiri, nggak tahu kroning model apa ini, yang penting jadi. Kelihatan ya, ini masih pakai Polymax alur 6 yang dulu pertama. Untuk serombong kita pakai paralon ini kita pakai paralon, potong, kemudian kita kasih Scott Lab. Tabung juga masih sisa atau bekas yang unit sebelumnya, tabung 360 cc. Airnya juga masih sama, kita lempar semua ke sini lah. Dari unit sebelumnya yang AI1 kita lempar semua ke sini, dan ya untuk semua game cukup lah. Apalagi ya, kayaknya udah sih itu doang yang kita custom. Dan nanti kita mau langsung coba tes gimana hasilnya di jarak 30-40, dan kalau ada tempat lagi atau waktu yang memungkinkan kita coba jarak yang lebih jauh. Oke, gitu aja teman-teman untuk review singkat dari unit kita. Ini kita bikin bangun dari nol ya ibaratnya, karena hammer kita bikin ulang, kemudian ini valve kita bikin ulang, dan semoga hasilnya memuaskan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu laras.